Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korina dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya akan menjawab mengenai beberapa hal yang terkait mengenai ujian SKU nomor 1. Di antara lain adalah yang pertama yaitu mampu menjelaskan rukun iman dan rukun Islam. Jadi rukun iman dan rukun Islam itu merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim. Yang mana rukun iman dan rukun Islam menerangkan apa saja yang harus dilakukan sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rukun iman. Iman berarti meyakini, mempercayai dan membenarkan. Adapun menurut syariat, iman adalah mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Di dalam Islam, ada 6 rukun iman yang terdiri dari, yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikat, yang ketiga, iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, iman kepada datangnya hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam adalah iman kepada takdir, yaitu qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman ini adalah sebagai pedoman yang sangat penting sekali untuk diamalkan, karena di dalamnya mencakup beberapa hal yang harus kita yakini dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya adalah ada rukun Islam. Rukun Islam itu diibaratkan seperti pondasi, seperti rumah. Jika tidak adanya pondasi, maka rumah itu akan roboh. Begitu juga dengan agama. Di dalam Islam ada yang namanya pondasi. Pondasi itu disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam adalah pondasi wajib untuk orang-orang yang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan semua muslim yang terdiri dari 5 tindakan. Adapun 5 perkara yang termasuk ke dalam rukun Islam. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, sholat wajib 5 waktu. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Yang kedua selanjutnya adalah terkait mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah lebih baik daripada sholat sendirian atau munfarid. Saking utamanya, sebagian para ulama bahkan menyatakan bahwa sholat 5 waktu wajib dikerjakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim, serta berdosa jika meninggalkannya dengan secara sengaja. Keutamaan sholat berjamaah ini sangat besar sekali, sebagaimana yang tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian atau munfarid dengan perbandingan 27 derajat. Hadis riwayat Muslim. Selain sholat berjamaah, ada juga yang dikenal dengan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ini adalah berbeda dengan sholat wajib yang biasanya kita laksanakan 5 waktu dalam sehari semalam. Pengerjaannya itu dianjurkan dan memperoleh pahala. Namun jika tidak dikerjakan, maka tidak akan berdosa. Dari sisi pelaksananya, sholat sunnah terbagi menjadi 3, yaitu sholat sunnah yang lazimnya dikerjakan secara berjamaah. Contohnya itu seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, dan sholat gerhana. Yang kedua ada sholat sunnah yang mana lazimnya dikerjakan sendirian atau dengan istilah munfarid atau sholat sunnah sendirian. Contohnya seperti sholat rawatib, istikharah, dan sholat tahiyat masjid. Yang ketiga adalah sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara berjamaah dan dapat dikerjakan secara munfarid. Contohnya itu adalah seperti sholat tarawih, witir, sholat duha, tahajud, dan sholat tasbih. Adapun niat sholat sunnah rawatib sesudah isya ini adalah contoh dari sholat sunnah ya. Adapun bacaan niatnya itu adalah usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyata mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya itu
Aku niat mengerjakan sholat sunnah sesudah isya 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara sholat rawatib atau sholat sunnah secara sendirian ya, atau dikenal juga dengan sholat munfarid. Sholat ini tata caranya sama seperti sholat sunnah yang lainnya ya, seperti sholat duha dan sebagainya, sholat tahajud. Ini saja di sini yang berbeda adalah perbedaannya dilihat dari niatnya saja berbeda. Tata caranya sama seperti yang pertama adalah harus membaca niat ya pastinya. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, baca surah pendek. Yang dianjurkan biasanya surah-surah pendek ya, seperti surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Selanjutnya adalah melakukan ruku, itidal, sujud. Selanjutnya duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Selanjutnya sujud kedua dengan tumanina, berdiri lagi dan seperti dilakukan secara tertib. Biasanya sholat sunnah ini dikerjakan dengan 2 rakaat ya, yang lazim sekali dikerjakan orang. Selanjutnya adalah terkait dari ujian SKU, poin nomor 1 adalah puasa. Secara bahasa, puasa atau dikenal dengan syaum adalah dalam bahasa Arabnya itu berarti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Jadi dapat dipahami bahwa puasa itu adalah menahan diri dari segala perkara seperti makanan, minuman, berbicara yang tidak baik ya, menahan nafsu dan syahwat dan sebagainya. Sedangkan secara istilah, puasa sendiri yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, dimulai sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Dalam Al-Quran sendiri, perintah untuk wajib menunaikan ibadah puasa adalah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang menerangkan tentang kewajiban berpuasa. Di dalam puasa sendiri ada beberapa macam puasa yang sering kita kenal sekarang ini. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib ini adalah puasa yang wajib sekali dan harus dikerjakan. Jika kita meninggalkannya dengan sengaja, maka kita akan berdosa. Contohnya yaitu, contoh dari puasa wajib ini ialah puasa Ramadan, yang mana biasanya puasa Ramadan ini dilaksanakan sebulan penuh ya, di bulan suci Ramadan, dan hukumnya sangat-sangat wajib sekali. Selanjutnya adalah puasa nazar. Puasa nazar ini adalah salah satu puasa wajib ya, karena dia ini terjadi disebabkan karena sebuah janji. Maka nazar secara bahasa itu artinya adalah janji, sehingga puasa yang dinazarkan itu hukumnya sangat wajib sekali. Selanjutnya adalah kafarat atau kifarat, yaitu puasa yang dilakukan untuk menggantikan dam atau denda atas pelanggaran yang mana hukumnya wajib. Selanjutnya adalah puasa sunnah. Sebelumnya kan ada puasa wajib, dan selanjutnya ini adalah puasa sunnah, yang mana puasa sunnah ini tidak harus wajib ya dilaksanakan karena dia sendiri sunnah. Maka apabila tidak dikerjakan tidak berdosa, tetapi kalau dikerjakan maka akan mendatangkan pahala bagi kita. Contohnya adalah puasa Senin Kamis, Muharram, puasa Syawal, Arafah. Selanjutnya ada puasa makruh. Puasa makruh ini terdiri dari puasa yang biasanya dikhususkan pada hari Jumat dan Sabtu. Selanjutnya adalah puasa haram, yang terdiri dari puasa hari raya di hari Idul Fitri dan di hari raya Idul Adha, serta puasa sepanjang tahun. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada mampu menjelaskan tata cara mengurus dan merawat jenazah. Dalam Islam, cara mengurus dan merawat jenazah dengan baik diantaranya adalah yang pertama, memandikan jenazah. Memandikan yaitu membersihkan dan mensucikan jenazah dari kotoran dan najis yang menempel di badannya jenazah. Jenazah laki-laki
wajib atau harus dimandikan oleh laki-laki juga, dan jenazah perempuan harus dimandikan oleh perempuan, kecuali bagi mahram atau suami terhadap istri, dan sebaliknya itu diperbolehkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak memandikan jenazah itu adalah suami atau istri dari mayat tersebut, baru kemudian dari kerabatnya yang dekat hubungannya dengan keluarganya. Hal ini berkaitan dengan aib si mayit atau si mayat, agar jangan sampai peninggalannya itu terjadi fitnah. Adapun syarat-syarat orang yang wajib memandikan jenazah, syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan itu, yang pertama, jenazah tersebut beragama Islam. Yang kedua, didapati anggota tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga itu matinya bukan mati syahid, maka jenazah tersebut wajib untuk dimandikan. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Mengkafani itu artinya kita membungkus atau menutupi jenazah dengan kain yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Kain kafan yang baik menurut Nabi ialah kain yang berwarna putih. Jika memang tidak terdapat kain putih, maka diperbolehkan juga menggunakan kain apa saja, asal kain tersebut dapat menutup seluruh tubuh. Setelah mengkafani mayit, selanjutnya adalah menyolatkan si mayit atau jenazah. Sholat jenazah dimaksudkan sebagai doa atau permohonan dan permintaan ampun dosa atas diri si jenazah atau si mayit tersebut. Adapun dasar hukum mensolatkan jenazah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya solatkanlah orang-orang yang meninggal dunia antara kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama, imam berdiri di dekat kepala bagi mayit laki-laki dan berdiri di tengah badannya bagi mayat yang beridentitas perempuan. Yang kedua adalah makmum. Makmum membuat saf di belakang imam. Jumlah saf yang paling utama menurut Nabi adalah 3 baris. Apabila memungkinkan, niat disertai dengan takbir yang pertama, lalu membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga takbir kedua, lalu membaca sholawat kepada Nabi. Yang keempat, takbir ketiga itu ada berdoa untuk si mayit dan keluarganya. Selanjutnya ada takbir keempat, yaitu membaca doa, kemudian salam. Setelah menyolatkan jenazah atau mayit, maka selanjutnya adalah menguburkan jenazah atau mayit. Adapun cara penguburan jenazah, yang pertama adalah jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat yang telah disediakan sambil membaca doa Bismillahi wa ala millati rasulillahi. Selanjutnya adalah semua pengikat atau tali dilepaskan sehingga pipi jenazah dapat menyentuh tanah. Lalu jenazah dibaringkan di atas lambung kanannya menghadap kiblat. Kemudian menimbun jenazah dengan tanah dengan rapat. Selanjutnya adalah mendoakan si jenazah atau mayit. Perihal selanjutnya adalah doa ijab kabul zakat. Adapun doa atau dikenal juga dengan niat zakat ya. Contohnya itu seperti doa atau niat pada saat kita akan mengeluarkan atau membayar zakat fitrah. Adapun bacaan doa atau niat dari zakat fitrah yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi doa atau niat ijab kabul zakat ini terdiri dari beberapa macam, tergantung untuk siapa kita meniatkannya. Yang di sini saya mengambil contoh adalah zakat fitrah untuk diri sendiri. Biasanya itu ada zakat fitrah diniatkan untuk anak laki-laki kita, diniatkan untuk anak perempuan kita, diniatkan untuk seluruh anggota keluarga kita, dan ada niat yang diniatkan untuk orang yang diwakilkan. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah
mampu menjelaskan sebuah hadis. Adapun hadis yang saya ambil di sini adalah hadis yang berkaitan dengan nikmat sehat dan waktu luang. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraghu. Artinya, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang senggang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412 dari Ibnu Abbas. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa pentingnya dua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, yaitu nikmat kita di waktu sehat dan waktu senggang kita. Di zaman sekarang ini terkadang manusia itu berada dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Ada juga manusia yang memiliki waktu luang namun ia dalam keadaan tidak sehat. Apabila terkumpul pada manusia waktu luang dan nikmat sehat, sungguh akan datang rasa malas. Yang ini sering terjadi sekali sekarang. Pastinya dalam melakukan amalan-amalan ketaatan ya. Dan mereka itulah orang yang atau manusia yang telah tertipu dan terperdaya oleh dunia. Barang siapa yang bisa memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan bahagia dunia dan akhirat. Lalu bagaimana cara kita bisa memanfaatkan waktu luang kita? Para ulama telah biasanya mereka memanfaatkan waktu luang mereka dengan belajar, membaca sambil berjalan. Jadi marilah kita saling mengingatkan untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan belajar. Dimanapun kita berada, berusahalah untuk senantiasa belajar dan membaca buku, membaca Al-Quran serta mentadaburinya, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lainnya. Contohnya itu seperti memanfaatkan waktu luang kita dengan belajar dan membantu orang-orang yang di sekitar kita. Supaya waktu kita tidak terhabiskan sia-sia, maka kita harus meninggalkan yang namanya sesuatu yang bisa mendatangkan haram atau sesuatu yang bisa meninggalkan syubhat, dan juga perkara yang makruh, serta meninggalkan hal-hal yang berlebihan dan tidak bermanfaat. Apabila seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat, maka tanda baiknya Islamnya telah sempurna, atau agama Islamnya telah sempurna di dalam dirinya. Maka memanfaatkan waktu luang serta nikmat sehat dengan lebih bijak dan baik dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah lebih utama. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang lalai atas kenikmatan tersebut dan senantiasa bisa memperbaiki diri kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya memohon maaf sekali jika selama penyampaian saya ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam penyampaian atau tutur kata saya memohon maaf. Dan karena saya juga dan kita semua juga manusia biasa ya, tidak pernah terlepas dari yang namanya kesalahan dan selalu khilaf. Maka saya memohon maaf, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.